Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada adik-adik sekalian, kita ketemu lagi pada pertemuan keempat pada pagi hari ini. Materi kita adalah cara membuat cover tugas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi dan saya berharap tugas-tugas yang saya berikan itu dikerjakan sehingga nanti adik-adik bisa berlatih. Nah, sebetulnya banyak sih sumber referensi yang bisa dilihat selain melihat video saya melalui YouTube dan sebagainya. Tetapi sebagai implementasi dari pembelajaran kita di kelas yang saat ini sedang pandemi, maka dari sekalian saya membuat panduan-panduan atau tutorial untuk memudahkan kita mengerjakan tugas-tugas perkuliahan, khususnya mata kuliah komputer yang membahas mikroskop Word dan mikroskop Excel. Pada pertemuan keempat kali ini, materi kita adalah cara membuat cover tugas. Nah, cover tugas ini menjadi bagian penting apabila kita kuliah ya, ada sekalian menempuh pendidikan di tinggi. Baik kita di pendidikan S1 sarjana, kemudian S2 magister dan program doktoral. Semuanya itu pasti akan mengawali tugas-tugasnya dengan membuat cover. Nah, ada banyak cara sebetulnya yang bisa kita lakukan agar cover kita terlihat menarik ya dari sekalian. Tetapi untuk pagi hari ini, karena kita sudah ada panduan bukunya di e-booknya yang saya kirim melalui adik-adik, saya berharap itu diperhatikan. Selain memperhatikan buku, juga kita bisa memperhatikan video ini. Nah, kita mulai di buku kita adik-adik sekalian. Itu mungkin dari halaman 35, cara membuat border and shading untuk bingkai ini, karena diawali dengan cara membuat bingkai. Terlebih dahulu adik sekalian harus menyiapkan ukuran kertasnya ya. Nanti ukuran kertasnya harus disiapkan. Misalnya kita akan menggunakan ukuran kertas dengan size A4, kemudian dengan margin 2322. Setelah itu baru kita melakukan langkah-langkah yang akan kita tempuh. Yang pertama dari sekarang kita lanjut materinya. Nah, di sini sudah ada bingkai ya, adik-adik sekalian. Saya akan hapus dulu. Nanti kita akan mulai dari pertama. Nah, ini lembar kerja kita di Word 2013. Adik-adik sekalian bisa mulai dengan file, kemudian new ya, kemudian pilih blank dokumen. Nah, setelah milih filenya, kemudian adik sekalian harus melihat ukuran kertasnya. Ukuran kertasnya itu bisa dilihat dari ini adik sekalian. Specs layout ya, kemudian menu barnya, kemudian pilih size ya, kita pilih A4, kemudian untuk marginnya kita klik saja margin, kita pilih custom. Ada sekalian kita akan ketik 2 untuk top, bottomnya 2, kemudian leftnya 3, right-nya 2. Kenapa itu leftnya 3? Karena biasanya kita ada sekalian right itu untuk tempat penjilitan, jadi dia harus ada jarak sedikit sehingga nanti ketika dijilid dia akan mudah terbaca ya. Papernya kita sudah pilih tadi A4, ukurannya 21 kali 297, kemudian layout ya, kita langsung saja. Nah, ini dia ukuran kertas kita dari sekalian. Nah, untuk memulai membuat cover, kita langkah-langkah di buku kita akan kita ikuti. Misalnya kita harus mengklik grup di paragraf, ada di sekalian. Ini ada paragraf ya. Di grup paragraf itu nanti kita akan klik ini grup paragraf. Di grup paragraf itu nanti kita akan klik grup icon border ya. Ini icon border, ada sekalian. Kalau saya klik ada keluar teksnya borders ya. Di sini nanti kita akan klik sampai ke bawah. Pilihan kita adalah border and shading. Ya, border and shading, pemilihan bingkai. Nah, kemudian ada sekalian, coba lihat dulu di bukunya di halaman 36. Ada sekalian, saya sudah klik border and shading, maka akan keluarlah kotak dialog seperti ini. Nah, kotak dialog pemilihan bingkai, kotak dialog border and shading ini, ada sekalian, nanti kita akan pilih box ya, pilihannya. Lihat ya, itu pilihan box ya. Nah, kemudian nanti di situ kita akan mengatur, ada sekalian pilihan di bagian border shading, border, kemudian bagian setting, style, kemudian color, kemudian white, dan kemudian border and muncul sebagai berikut. Nah, di kotak ini border and shading ini kita banyak pilihan, ada non, border, shadow, dan sebagainya. Kita pilih yang fixed border. Nah, ya fixed border ini adalah pemilihannya ada sekalian. Kita tadi ke box ya untuk pengaturannya di fixed border ini. Nah, ada banyak ukuran. Adik-adik bisa bingkainya dari
style, bisa color, bisa white, bisa art. Tapi biasanya kita memulai dengan memilih pemilihan garisnya itu dengan art biasanya. Ya, kita pilih art, ada sekalian. Nah, di sini banyak ada buah-buahan, kemudian ada bingkai dan sebagainya. Saya akan pilih bingkai yang sederhana saja. Oke. Ini kita pilih yang menarik ya tentunya, adik sekalian. Mungkin menurut adik ya, banyak pilihan ya, terserah adik pilih yang mana. Nah, ini. Saya pilih yang ini misalnya. Oke. Nah, setelah kita pilih pilihan bordernya, ada sekalian di art itu, ya dialog border settingnya, kita pilih white-nya. White-nya itu ada yang 14. Nah, ini bisa ada tukar ya, ada sekalian menjadi misalnya 20. Kemudian setelah memilih kotak dialog bordernya ada sekalian, akan muncullah gambar previewnya. Bagaimana muncul kotak bingkai kita nantinya. Nah, di sini ada tahapan. Biasanya kalau kita memulainya dengan klik, kalau kita oke kan, maka dia ada berada di luar garis. Ya, maka nanti kita akan harus pilih. Ini saya klik dulu. Nah, ini ada sekalian, dia akan berada di luar kotak, terlalu jauh ya, terlalu pinggir dari lembar kerja kita. Makanya kita akan kembali setting. Nah, di sini ada sekalian untuk sudah oke sih sebetulnya di halaman 37 itu bisa dilihat hasil pembuatan dari border and shading. Inilah hasil pembuatannya. Ini hasil pembuatannya. Tetapi kita akan perbarui adik-adik sekalian dengan membuat cover di halaman pertama. Maka setelah kita pilih, ada pilihan lagi supaya bingkai kita ini tidak terlalu jauh jaraknya dari teks yang kita buat. Nah, caranya gimana? Tetap kita balik ke grup paragraf, kemudian klik border, klik kemudian border and shading. Nah, di border and shading itu ada di sekalian, kita klik box ya, kayak box, kita ada pilihan di apply to-nya. Nah, di apply to-nya akan kita letakkan apakah border itu berada di dalam bingkai atau di luar bingkai. Nah, ini sudah siap ya di kotak. Di halaman itu kita akan lihat pilihannya, ada di sekalian, lihat bukunya di halaman 33 gambar 516. Nah, di gambar 516 ini ada di sekalian kita akan buat page border bingkai covernya. Jadi kita klik apply to-nya wall, kemudian kita, karena ini akan kita letakkan di halaman pertama, this section first page only ya, maka kita klik di sini. Nah, maka dia akan berada di halaman utama. Kemudian kita klik option untuk melihat apakah dia berada di teks atau di luar teks. Nah, kita kemudian klik ininya, tetap top buttonnya 24 pt, tetap kita klik di teks saja, ada sekalian ya, supaya dia berada di dalam teks. Oke, kita klik oke, kita klik oke, coba lihat perbedaannya. Nah, bordernya tidak terlalu jauh dari garis ya, dia berada di pas di ukuran teks kita. Jadi dia ada sedikit jarak ya. Di atas, di samping kanan, di samping kiri. Nah, lihat jarak di leftnya ya, di kirinya itu agak sedikit berbeda dengan kanan, kiri, dan bawah karena kita pilih yang 3. Nah, setelah ini ada sekalian, maka yang akan kita lakukan adalah mencoba melihat, mungkin di buku kita ada di halaman 40 ada adik sekalian, kita akan mencoba melihat apa sih teks yang akan kita kerjakan. Kalau hari ini kita disuruh meminta membuat judul critical book review, nanti kita kliknya. Saya hanya yang mengikuti bukunya di sini saja. Jadi ada sekalian bisa ikut. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengetik apa yang diinginkan. Misalnya judulnya sesuai dengan yang di buku, kita pilih center ya. Center itu di grup paragraf. Critical book review. Nah, oke. Posisinya adik-adik harus ada jarak ya di atas, baik satu spasi atau apa, jarak ketukannya ya, ketukan enternya. Kemudian judul buku wajib, biasanya kalau kita ketemu, dilihat dulu judul buku wajib. Nah, kemudian kita ketik lagi yang ada di buku, judul pembanding. Nah, oke, kemudian kita ketik lagi nama pengarang, tahun terbit. Nah, oke, baik.
Nah, di sini adik-adik sekalian kita akan lihat spasinya, spasi dari pengerjaan kita. Cara melihat spasinya gimana adik sekalian? Adik-adik tinggal klik di sini. Ukuran spasinya belum kita lihat ada, kita tinggal pilih saja. Kita mau pilih 1.5 spasi, boleh. Atau kita pilih 1,5 spasi juga boleh. Nah, adik-adik juga harus jeli ya di sini. Di sini kita harus sering melihat apakah antara paragraf 1, kalau ini sebetulnya satu paragraf karena sudah di enter ada, itu biasanya kita sebut dalam kalau pengerjaan itu paragraf ada garis baru, kita harus lihat ada nggak jarak before and afternya di pengerjaan kita. Kita harus rajin melihat ceknya di sini, kemudian nah lihat ya, caranya ada bullet di sini, ada bullet kotak dialog paragraf setting, kita cek. Nah, ternyata ada ukuran after 8, sehingga kalau kita setel tadi 1,5 itu jaraknya kok terlalu jauh. Nah, di sini ada sekalian harus jeli. Sering dilihat-lihat apakah butuh tempat spasinya itu 8 jarak enggak. Kalau enggak ya kita nolkan saja ya. Tapi kalau di komputer nanti ada adik sekalian udah nol enggak apa-apa nih. Maka dia akan berbeda. Maka kita bisa lihat. Nah, kalau kita atur 1,5-nya. Tadi kalau kita atur 1,5 kayaknya jaraknya 2.0. Nah, di sinilah kita lihat karena kita sudah perbaiki di sini. Nah, adik-adik sudah lihat after before-nya harus kosong. Nah, lines-nya itu sudah 1,5 spasi, sudah bagus, sudah sesuai dengan pilihan kita. Baik, kita lanjut pengerjaannya. Nah, di sini adik sekalian di buku kita di halaman 40 kita diletakkan untuk meletakkan logo. Nah, adik sekalian harus diklik ya. Picture insert, bagaimana cara meletakkan logo. Logo itu seperti gambar ya adik sekalian, dia bentuknya image ya. Jadi adik sekalian harus mengklik di tab menunya, kita klik insert, kemudian kita klik pictures ya. Kemudian kita cari di mana posisi logo itu tersimpan. Nah, kita cari di OBS. OBS itu adalah program yang kita gunakan seperti ini. Kita klik. Nah, ada logo UMSU baru. Nah, kita klik logo UMSU baru. Sap. Ini dia. Kita tunggu ya. Oke. Nah, ukurannya terlalu besar. Nah, ya, ukurannya terlalu besar. Adik-adik di sini tinggal klik saja. Bisa mengecilkannya melalui group size ya. Misalnya kita mau 3x4. Ya. 3x4, 4-nya di sini 4, di bawah 3. Tinggal klik saja. 3. Udah muncul 3x4. Oke. Nah, di sini kita mau letak logonya terlalu kecil ya, 3x4. Mungkin kita bisa klik 6 kali berapa dia? Ya, 6x4 secara otomatis. Nah, di logo ini kita akan menggeser logonya di kiri ya. Kemudian kita akan meletakkan gambar kita. Nah, posisi ini ada sering kita kesulitan. Kenapa? Karena kita belum atur layout optionnya ya. Layout option itu di wrap text-nya kita belum atur. Wrap text itu di mana? Wrap text itu ada grup di orange. Kita harus atur supaya kita bisa geser ke kanan kiri. Gimana cara mengaturnya? Bisa dari klik wrap text-nya itu dari sini. Bisa. Ya. Adik-adik mau pilih yang mana? With text wrapping atau inline text. Nanti ada di buku itu. Nah, kita misalnya mau pilih yang ini. Ya. Kita bisa geser. Nah, kalau kita pilihannya itu tadi. Ya. Bisa kalau Word 2013 mudah. Layout optionnya bisa dipilih. Kalaupun nanti adik-adik tidak ada, adik-adik tinggal klik di sini, maka muncullah di sini wrap text-nya. Nah, adik-adik tinggal pilih saja. Stroke biasanya kita gunakan. Ya, stroke. Nah, di sini dia ada stroke. Ya, stroke. Nah, kemudian adik-adik sekalian, setelah kita meletakkan logo, kita akan meletakkan gambar kita. Nah, biasanya gambar kita tadi kita lihat posisinya 6x4. Nah, supaya sama kita klik insert ada di sekalian. Kemudian klik shift ya. Kemudian klik kotak aja. Kita letakkan aja kotaknya di sebelahnya. Oke. Bebas dulu ya kotaknya. Oke, kita ukurannya bisa kita lihat. Kita maunya 6 ya tadi. 6. Dan otomatis dia turun ke bawah. Nah, ini kan kalau ini udah ada fill-nya ya. Kalau adik-adik mau kurangi juga bisa. Misalnya kelebaran. Oke, tinggal dikurangi saja. Nah, di sini kita akan menghilangkan fill-nya. Sebetulnya fill-nya itu gimana caranya? Klik fill, kemudian klik none. Maka kosong. Nah, ini kalau tempat fotonya. Jadi ini tinggal dirapatkan saja.
Nah, bagaimana meletakkan foto adik-adik? Ya bisa, sebetulnya foto itu bisa diletakkan secara langsung. Tapi kalau yang paling tidak kita bisa mengatur posisinya dulu. Kita klik insert, kita klik pictures ya. Kemudian kita cari gambar kita. Di mana posisi foto kita? Adik-adik bisa cari ya nanti di mana posisinya. Saya pun sedang mencari ini posisi foto saya. Bisa di My Dokumen ya, ada di sekalian letak fotonya ya. Bisa di mana saja lah filenya, yang penting kita bisa lihat fotonya ya. Kita bisa lihat foto kita. Oke, saya ke sini dulu ada di sekalian. Kita ambil foto orang saja ya, yang yang bisa kita praktekkan. Mungkin di sini adik-adik punya foto-foto lain. Nah, ini foto-foto. Oke. Ini foto-foto teman saya, ini foto saya. Nah, adik-adik sekalian, saya pilih yang ini ya. Insert. Nah, foto saya kan kelebaran. Nah, nih di sini. Tapi adik-adik nanti kalau fotonya 3x4 nggak apa-apa. Foto saya kelebaran. Nah, enaknya di sini adik-adik sekalian kita bisa letakkan nanti sesuai di gambar kita. Hanya saja kita yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita pengaturan teksnya tadi. Tinggal pilih insert, kita letakkan dengan ukuran gambar, bisa disesuaikan kalau sudah ada kotaknya, tapi ya posisinya tinggal kita kecilin saja atau kita crop adik-adik sekalian dengan menggunakan crop di grid image. Nah, adik-adik harus paham nih, memang tidak ada di buku itu, tapi paling tidak adik-adik kalau sudah memahami ini akan lebih mudah. Nah, kita kita sesuaikan gambarnya. Nah, akan lebih mudah. Nah, kita sudah ada panduannya. Ini tinggal kita cari aja sedikit. Baik, adik-adik sekalian, gambar dan letak logonya kalau belum rapi, adik-adik tinggal merapikan. Nah, terus apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan lanjutnya adalah mengetik sesuai dengan yang diminta oleh tugasnya. Jadi kita enter saja ini dulu. Tadi harusnya kita enter dulu, tapi nggak apa-apa adik-adik sekalian, ini bisa kita geser ya. Bisa kita geser, ini geser sesuai keinginan. Ini fotonya, ini kotaknya juga bisa kita geser. Kalau nggak mau kotaknya itu hanya ini saja. Nah, dari sekarang bisa kita hilangkan kotaknya. Tapi karena untuk belajar kita harus tahu ukurannya. Nah, di sini kita sudah meletakkan mereka di tengah. Kemudian kita akan mengetik disusun sebagai salah satu tugas. Disusun sebagai salah satu tugas. Kemudian terstruktur yang diwajibkan. Terstruktur yang diwajibkan dalam mengikuti perkuliahan komputer. Dalam mengikuti perkuliahan komputer. Nah, ada sekalian permintaan di buku kita ya. Di buku kita itu di halaman 40 mereka ingin agar masing-masing hurufnya itu besar. Each word-nya itu masing-masing besar. Maka ada sekalian tinggal blok saja. Ini nanti kita atur spasinya, ini mereka minta 1, ada tinggal klik di sini 1 spasi. Kemudian mereka minta agar hurufnya italik. Nah, sebelum kita italikan, kita enterkan dulu, kita blok, ada sekalian. Kemudian kita pilih italik. Nah, agar hurufnya ini setiap kata itu besar, ada tinggal pilih di pilihan di grup ya, change case-nya. Ada sekalian itu font, jenis fontnya ya, di grup font ada tinggal pilih capital H word. Capital H word itu maksudnya adalah huruf-huruf yang di awalnya itu harus besar. Kita klik. Nah, kan kita lihat D, S, 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 T, T yang, nah itu semua huruf besar. Nah, kalau ada mau kapital tinggal klik saja uppercase, semua huruf besar. Kalau ada macam-macam ingin awalnya saja disusunnya, ada tinggal klik disusunnya. Nah, ya di awal kalimat kita pilih capital. Sudah, sudah siap. Kita lanjut oleh. Nah, oleh diketik. Di sini di tugas kita itu, di latihan kita ini olehnya itu harus
tidak italik ya, maka adik-adik backkan lagi, jangan italik ya. Nah, di sini oleh nama, oleh titik 2, nama mahasiswa NPM. Nah, nama mahasiswa NPM. Nah, selesai. Nah, kalau mereka mau berjarak lagi, adik sekalian tinggal di-enterkan saja berapa jaraknya. Nah, kemudian kita mau lagi di paling bawah itu ada sekalian program studi pendidikan bahasa Inggris. Kita ketik hurufnya berapa? Hurufnya 14 kita buat langsung aja supaya membedakan. Kemudian bold. Ya, nanti spasinya 1. Tinggal klik aja. 1, oke. Kita lihat program. Oke, kita pilih uppercase ya. Ya. Program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, lihat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2020. Kenapa 2020? Karena kita pekerjaan 2020. Oke, kita lihat adik sekalian masih kurang rapi ya kalau kita kecilkan. Nih. Ya, di zoomnya masih kurang rapi. Adik-adik sekalian tinggal klik saja di sini supaya ada ke bawah sedikit ya. Oke. Kemudian ini kurang berjarak. Ya, kan bisa kita backkan. Oke. Ya, tinggal klik back aja. Kalau dua-dua baris ini kurang berjarak dikit. Nggak apa-apa. Dan sekarang kenapa dia lebih? Kita adik-adik tinggal bisa di sini saja klik, nanti diklik backspace atau delete. Nah, maka dia akan naik secara otomatis sendiri. Karena kita tadi banyak enter ya. Oke. Ini salah satu kita lihat secara sempurna menyeluruh dari sekalian. Nah, inilah bingkai lembar pertama cover yang akan kita buat. Ya. Jadi kalau nanti dia untuk halaman 2-nya nah, kan nggak berlanjut kan? Misalnya, nah, jadi nanti ada tinggal ya mungkin bisa sampai di sini saja. Nanti kita akan lanjut bagaimana Pak supaya halaman 2-nya itu tidak mengikut. Nah, jadi nanti bukan di enter ya dari sekali, nanti kita akan bermain di break dan materi break dan next page ya, section break. Di sini nanti kita akan menjadi pertemuan kita minggu depan. Nah, ini mungkin ada sekalian bisa diganti ukurannya, berapa ukurannya ya sesuai dengan kebutuhan. Yang penting ada bisa mengerjakannya. Mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini. Dari sekalian tolong di lampiran kita diselesaikan. Ada di sekalian saya akan siapkan. Itu ada di lampiran 4 ya, table of content di lampiran 3 cara membuat cover ya. Di lampiran 3 kita selesaikan itu ada di sekalian. Jika tidak ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.